Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Imran Haji Santosa. Masih tetap dengan matematikanya. Ya, matematika itu menyenangkan. Dan kali ini kita akan lanjutkan materi kita tentang diferensial, khususnya diferensial fungsi majemuk. Ya. Yang sebelumnya kita sudah mempelajari teorinya dan aplikasi diferensial fungsi majemuk. Sekarang ada tambahan aplikasi tentang diferensial fungsi majemuk yang berkaitan dengan optimasi bersyarat. Apa itu optimasi bersyarat? Ya, kita uraikan dulu. Ada kalanya kita ingin mengoptimalkan suatu fungsi, tetapi terkendala oleh fungsi lain yang harus dipenuhi. Jadi ada syarat-syarat tertentu ya, yang harus dipenuhi. Ya, padahal kita ingin memenuhi atau mengoptimalkan sebuah fungsi. Ya. Misalkan kita akan memaksimalkan tingkat kepuasan pelanggan, misalnya, tetapi ada kendala lain, yaitu adalah fungsi pendapatan. Atau juga jika kita ingin memaksimalkan laba, tetapi terikat pada fungsi produksi, misalnya. Ya. Ada kendala-kendala tertentu yang tetap harus dipenuhi. Ya. Nah, perhitungan tentang optimasi bersyarat ini dapat diselesaikan dengan dua metode. Ya, ada dua metode. Yang pertama adalah metode pengganda Lagrange dan yang kedua metode Kuhn-Tucker. Ya. Lagrange dan Kuhn-Tucker ini ya masing-masing punya ciri-ciri. Ya, punya ciri-ciri. Kapan kita menggunakan Lagrange dan kapan kita menggunakan metode Kuhn-Tucker, nah nanti akan kita cermati, ya, akan kita cermati ke depannya. Ya, kita akan pelajari dulu metode yang pertama, yaitu metode pengganda Lagrange. Ya, dengan metode ini kita bentuk fungsi yang baru, ya, kita bentuk fungsi yang baru dari fungsi yang sudah ada ini. Ya. Bentuk fungsi yang baru ini adalah menjumlahkan kedua fungsi. Ya, kedua fungsi kita jumlahkan, tetapi punya aturan. Ya. Fungsi utama ini, ya, fungsi yang akan dioptimalkan, kita jumlahkan dengan fungsi kendala, tetapi fungsi kendala ini kita kalikan dulu dengan nilai Lagrange atau nilai pengganda Lagrange, yaitu lambda di sini. Ya. Jadi kita jumlahkan fungsi yang akan dioptimalkan dengan lambda kali fungsi kendala. Nah, nilai lambda ini, ya, fungsi pengganda Lagrange yang berupa lambda ini hanya adalah merupakan variabel tertentu yang hanya bersifat membantu. Ya. Ini tidak mempengaruhi nilai optimumnya. Ya, dia hanya bersifat membantu saja untuk menemukan nilai optimumnya. Ya. Misalnya di sini akan dioptimumkan fungsi z, ya, fungsi z, ya, f(x, y) dengan syarat fungsi kendalanya adalah fungsi u, itu g, x, y. Nah, dari dua fungsi ini maka bisa kita membentuk fungsi yang baru, yaitu namanya fungsi Lagrange, ya, berbentuk seperti ini. Ya. Fungsi Lagrange f x y lambda sama dengan ini fungsi utamanya yang akan kita optimumkan ditambah dengan lambda kali fungsi kendala. Ya. Nah, dari sini maka kita bisa menentukan nilai ekstrimnya dari fungsi Lagrange ini, ya, fungsi yang baru ini. Seperti teori-teori sebelumnya, ya, untuk menentukan nilai ekstrim itu ada dua syarat, ya, syarat perlu dan syarat cukup. Nilai ekstrim ini dapat dicari dengan memformulasikan masing-masing turunan parsial pertamanya, ya, harus sama dengan 0. Jadi
seperti sebelumnya ya, untuk menentukan nilai ekstrim itu syarat pertamanya adalah turunan pertama harus sama dengan 0. Karena di sini berupa fungsi majmuk, maka tentu saja kita mencari turunan parsialnya. Ya, turunan pertama parsialnya terhadap variabel X dan terhadap variabel Y. Jadi seperti ini ya, turunan pertama terhadap X-nya harus sama dengan 0. Turunan pertama terhadap Y juga harus sama dengan 0. Untuk mengetahui maksimum dan atau minimum, maka harus pakai syarat yang cukup. Ya, syarat cukupnya apa? Yaitu dengan turunan parsial kedua. Ya. Dia akan mencapai maksimum jika turunan parsial kedua terhadap X kurang dari 0. Ya, turunan parsial terhadap Y juga, turunan kedua ya, turunan parsial kedua terhadap Y juga harus kurang dari 0. Ini dia akan mencapai maksimum. Sebaliknya, jika turunan kedua terhadap X dan terhadap Y lebih dari 0, maka dia akan mencapai minimum. Ya. Ini seperti teori-teori sebelumnya. Ya, jika turunan kedua kurang dari 0, maka maksimum. Turunan keduanya lebih dari 0, dia minimum. Contohnya, tentukan nilai ekstrim Z. Ya, Z-nya berupa 2X plus 2Y dengan syarat X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 8. Dan tentukan jenis nilai ekstrimnya. Ini adalah fungsi utama yang akan kita optimumkan, dan ini fungsi kendalanya. Nah, langkah pertama kita adalah merubah fungsi kendala ini ya, menjadi semuanya dijadikan satu ruas. Ya. Jadi 8-nya pindah ke kiri menjadi min 8. Y kuadrat plus Y kuadrat min 8 sama dengan 0. Ya. Nah, ini fungsi yang akan kita optimumkan. Yang kedua, ini fungsi kendala diubah menjadi X kuadrat plus Y kuadrat min 8 sama dengan 0. Ya. Yang akan kita pakai yang ini. Ya. Nah, fungsi Lagrange akan berupa Fxy ditambah lambda kali Gx. Ya. Fxy-nya yang ini ya, 2y plus 2y, kemudian ditambah dengan lambda kali X kuadrat plus Y kuadrat min 8. Ya, lambda kali X kuadrat plus Y kuadrat min 8. Ini kita uraikan ya, 2x plus 2y ditambah lambda X kuadrat ditambah lambda Y kuadrat dikurangi lambda kali 8 atau min 8 lambda. Nah, ini adalah fungsi Lagrange. Jadi kalau ditanyakan ada soal misalnya ya, ini fungsi utamanya ini fungsi kendalanya. Ya. Bagaimana bentuk fungsi Lagrange? Nah, maka bentuknya seperti ini. Ya. Nah, kemudian ya seperti yang tadi, kita mencari syarat-syarat untuk mencapai ekstrim, ya, maksimum atau minimumnya. Syarat perlu yaitu turunan pertama harus sama dengan 0. Ya, karena ini berupa fungsi majmuk, maka harus kita cari turunan parsial pertama. Ya. Fx, ya, turunan pertama terhadap X-nya sama dengan apa, turunan pertama terhadap Y-nya sama dengan apa. Ya. Kita lihat fungsinya ini, kita turunkan terhadap X. Ini menjadi 2, ini 0 karena tidak ada X-nya. Ini menjadi 2 lambda X. Ya. Yang ini menjadi 0, ini 0. Jadi hasil turunan pertama terhadap X-nya adalah 2 plus 2 lambda X. Nah, ini harus sama dengan 0. Dari persamaan ini kita peroleh 2 lambda X sama dengan, ya, 2-nya pindah ke kanan jadi min 2. 2 lambda X sama dengan min 2. Ya. Sehingga lambda sama dengan, ya, lambda sama dengan min 2 dibagi 2X. Ya. Min 2 dibagi 2X atau min 1 per X. Ya, lambda sama dengan min 1 per X.
Berikutnya f y atau turunan parsial pertama terhadap variabel y. Ya, ini menjadi 0, ini menjadi 2, ya, turunannya 2y sama dengan 2. Ini 0 karena tidak ada y-nya. Ini 2 lambda y. Nah, ini menjadi 0. Ya, jadi turunan pertama terhadap y parsial 2 plus 2 lambda y sama dengan 0. Sehingga 2 lambda y sama dengan ya, min 2 juga. Ya, sehingga lambda sama dengan min ya, lambda sama dengan min 2 dibagi 2y atau min 1 per y. Dari dua nilai lambda ini, ya, lambda sama dengan ini dan lambda sama dengan itu. Berarti ini sama dengan itu. Atau min 1 per x sama dengan min 1 per y. Ya, kesimpulannya adalah x sama dengan y. Ya. Oke. Nah, hasil ini kita substitusikan ke dalam fungsi kendala yang ada. X sama dengan Y, kita substitusikan ke sana. X-nya sama dengan Y. Boleh ini diganti menjadi Y, ya, atau Y-nya ini diganti menjadi X. Ya, hasilnya akan sama nanti. Kalau Y-nya diganti dengan X, menjadi X kuadrat ditambah X kuadrat. Ya, X kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan 8. Ya, menjadi X kuadrat tambah X kuadrat itu adalah 2X kuadrat sama dengan 8, sehingga X kuadrat sama dengan 4. Ya, X-nya sama dengan berapa? Ya, biasanya langsung menjawab 2, ya, padahal kurang lengkap. Kalau X kuadrat sama dengan 4 itu, maka X sama dengan bisa plus 2 atau minus 2. Karena plus 2 dikuadratkan hasilnya 4, ya, minus 2 dikuadratkan juga sama dengan 4. Ya. Kemudian, berapa nilai y-nya? Ya. Kalau x-nya sama dengan plus 2, maka y-nya berapa? Kalau x sama dengan min 2, maka y-nya berapa? Bisa kita lihat di sini. Karena x sama dengan y, ya, berarti y-nya sama dengan x. Gitu ya. Berarti x-nya sama dengan plus minus 2, y-nya juga sama dengan plus minus 2. Kalau x-nya 2, y-nya juga 2. Kalau x-nya min 2, y-nya juga min 2. Nah, sebelumnya kita sudah peroleh, ya, lambda sama dengan min 1 per x, lambda sama dengan min 1 per y. Dan ini turunan pertama terhadap x-nya 2 plus 2 lambda x, turunan pertama terhadap y-nya 2 plus 2 lambda y. Ya. Ini akan kita pakai untuk langkah berikutnya. Ya. Selanjutnya kita akan menentukan nilai ekstrimnya dan jenisnya. Berapa nilai ekstrimnya, apa jenisnya, maksimum atau minimum. Ya. Untuk x sama dengan 2, maka y-nya sama dengan 2. Seperti tadi ya, x sama dengan y. Kalau x-nya sama dengan 2, y-nya sama dengan 2. Berapa nilai lambdanya? Ya, berapa nilai lambdanya? Karena x sama dengan 2, maka lambdanya sama dengan 1 per 2. Ya, min 1 per 2. Ya, di sini lambda sama dengan min 1 per 2 atau min setengah. Ya. Nah, dari sini kita tentukan turunan keduanya. Ya, turunan keduanya. Dari x dan dari y. Turunan kedua secara parsial terhadap variabel x, ya, dari sini ini turunan pertama terhadap x, maka turunan kedua terhadap x-nya menjadi ini 0, ini min plus ya 2 lambda. Ya. Dan keduanya sama dengan 2 lambda. Karena lambdanya sama dengan min setengah, maka turunan keduanya menjadi 2 kali min setengah sama dengan min 1. Ya. Nah, turunan keduanya sama dengan min 1. Min 1 itu kurang dari 0. Ya, negatif itu kurang dari 0. Nah, kemudian turunan kedua terhadap y-nya adalah yang ini, ya. Diturunkan terhadap y lagi menjadi ini 0, ini 2 lambda. Ya. Karena lambdanya sama dengan min setengah, maka ini menjadi 2 kali min setengah sama dengan min 1 juga.
ini kurang dari 0 juga. Karena turunan pertamanya kurang dari 0, turunan kedua ya. Turunan keduanya kurang dari 0, kesimpulannya apa? Ya, kalau turunan keduanya kurang dari 0, maka dia pasti maksimum. Ya. Nah, berapa nilai maksimumnya? Nah, nilai maksimumnya dari X dan Y ini bisa kita masukkan atau kita substitusikan ke dalam fungsi utamanya tadi. Ya, fungsi utamanya yang mana? Ya, fungsi utamanya adalah yang Z tadi, 2X plus 2Y. Ya, X-nya 2, Y-nya 2, maka 2 kali 2 ditambah 2 kali 2 sama dengan 4 ditambah 4, 8. Jadi nilai maksimum ya, dari fungsi 2X plus 2Y tadi sama dengan 8 ya. Dia berjenis maksimum. Untuk X sama dengan min 2 bagaimana? Ya, karena X sama dengan 2 maka Y-nya juga sama dengan min 2. Kenapa? Karena X sama dengan Y ya. X sama dengan min 2 maka Y-nya juga sama dengan Y. Lambdanya jadi berapa? Oh, lambdanya jadi min 1 per X. X-nya sama dengan min 2. Min 1 dibagi min 2 itu sama dengan min dibagi min jadi plus ya, 1 per 2. Boleh pakai yang ini juga ya. Y-nya sama dengan min 2 ya, min 1 dibagi min 2 juga hasilnya 1. Ya. Turunan keduanya fx ya. Masih sama ya, turunan keduanya pasti juga 2 lambda. Lambdanya sama dengan setengah, maka menjadi 2 kali setengah sama dengan 1. Ya, ini lebih dari 0. Turunan kedua terhadap Y ya, dari sini 2 lambda juga ya, lambdanya setengah jadi 2 kali setengah sama dengan 1 juga. Ini lebih dari, karena dua-duanya lebih dari 0 ya, turunan keduanya lebih dari 0, maka dia berjenis minim. Berapa nilai minimumnya? Ya, bisa kita substitusi langsung ke fungsi Z ya. Z sama dengan 2X plus 2Y, X-nya min 2, Y-nya min 2. Sehingga menjadi 2 kali min 2 ditambah 2 kali min 2. Nah, sini min 4 ditambah min 4 sama dengan min 8. Ya. Jadi nilai ekstrim berjenis minimum dengan nilai minimumnya Z sama dengan min 8. Kita sudah bisa menentukan nilai optimum ya, dari fungsi fx dan fy ya, dengan kendala yang diberikan. Berikutnya ini ada contoh yang kedua. Optimumkan fungsi z sama dengan xy dengan syarat atau fungsi kendalanya x plus 2y plus 10. X plus 2y sama dengan 10. Nah, angka yang sama, dengan cara yang sama, maka fungsi yang akan dioptimumkan adalah z sama dengan xy. Fungsi kendalanya kita jadikan satu ruas, ya, x plus 2y min 10 sama dengan 0. Nah, apa langkah berikutnya? Kita bentuk fungsi Lagrange-nya. Ya, jadi fx ditambah lambda gx, ya. Fxy ditambah lambda gxy. Atau fxy-nya sama dengan x kali y ditambah dengan lambda kali x plus 2y min 10. Nah, kita jabarkan ini menjadi xy ditambah lambda x ditambah 2 lambda y dikurangi 10 lambda. Apa berikutnya ya, ini adalah fungsi Lagrange. Syarat perlu untuk mencapai yang ekstrim adalah turunan pertama sama dengan 0. Apa turunan pertama terhadap x-nya?
Dari sini, nah, ini menjadi Y ditambah lambda ini 0 ya. Sehingga Fx-nya adalah Y plus lambda sama dengan 0. Sehingga lambda sama dengan min Y. Ya, lambda sama dengan min Y. Ini persamaan yang pertama kita peroleh. Untuk turunan pertama parsial terhadap Y, ya ini menjadi X, ini 0, ini menjadi 2 lambda. Ya, ini 0. Oke. X plus 2 lambda sama dengan 0. Ya. Sehingga 2 lambda sama dengan min X. Ya. Sehingga lambdanya sama dengan ya, min X dibagi 2 atau min setengah X. Ini persamaan yang kedua. Lambda sama dengan ini, lambda sama dengan itu. Berarti ini sama dengan itu. Ya. Min Y sama dengan min setengah X. Ya, min Y sama dengan min setengah X. Atau Y sama dengan setengah X. Ya. Y sama dengan setengah X. Atau 2Y sama dengan X. X sama dengan 2Y. Sama aja. Nah, ini kita simpan untuk mencari nilai lambdanya. Ya. Substitusi ke fungsi kendala. Fungsi kendalanya yang mana tadi? Ini ya. 2Y sama dengan X. X plus 2Y sama dengan 10. 2Y sama dengan X atau X sama dengan 2Y. Boleh ini diganti menjadi 2Y atau yang 2Y ini diganti menjadi X. Ya. Dua-duanya boleh. Pilih salah satu aja. Ya. Di sini ditambahkan yang X-nya diganti 2Y. X sama dengan X sama dengan 2Y, maka ini menjadi 2Y plus 2Y sama dengan 10. 2Y ditambah 2Y sama dengan 4Y sama dengan 10. Ya. 4Y sama dengan 10, maka Y sama dengan 10 dibagi 4. Itu 2,5. Ya, 2,5. Karena Y sama dengan 2,5, bisa masukkan ke sini atau ke sana boleh ya. Y-nya sama dengan 2,5, 2 kali 2,5 itu 5, X ditambah 5 sama dengan 10 ya. Maka X sama dengan 5 ya. Sehingga X sama dengan 5 ya. Atau masukkan ke sini juga boleh ya. Y-nya sama dengan 2,5, masukkan ke sini. 2 kali 2,5 sama dengan X, jadi X-nya sama dengan 5, sama aja ya. Nah, Z optimumnya berapa nilai Z optimumnya ya, bisa kita peroleh langsung dari nilai X dan Y ini kita substitusikan ke fungsi Z ya. Nah, substitusikan ke fungsi Z. X-nya sama dengan 5, Y-nya sama dengan 2,5. Jadi 5 dikalikan 2,5. Ya. 5 dikalikan 2,5 atau 12,5. Ya. Ini nilai optimum dari fungsi tersebut. Fungsi Z ya, X kali Y. Ya. Ada soal latihan A, ya. Ada 2 soal latihan yang Lagrange ini, ya. Mengganda Lagrange. 1, optimalkan fungsi Z sama dengan 4X plus 2Y dengan fungsi kendalanya X kuadrat plus 2Y kuadrat sama dengan 162. Dan jelaskan apakah Z optimumnya ini merupakan maksimum atau minimum. Seperti yang contoh yang pertama tadi. Nah, cari apakah dia maksimum atau minimum ya, dan tentukan nilai optimumnya. Ya. Yang kedua, optimumkan fungsi F ya, sama dengan R kuadrat min 10S kuadrat terhadap fungsi kendala R min S sama dengan 18. Bisa Anda gunakan untuk latihan.
Nah, kita langsung masuk ke metode yang kedua, yaitu metode Cohn-Tucker. Nah, di sini akan kita cermati lagi ya, apa perbedaan dari metode Lagrange dan metode Cohn-Tucker. Ya. Kapan kita menggunakan Lagrange dan kapan kita menggunakan Cohn-Tucker, kita lihat di sini penjelasannya. Kalau metode Lagrange tadi fungsi kendalanya berupa persamaan, ingat tandanya sama dengan, maka di sini pada metode Cohn-Tucker ini ya, akan dioptimalkan sebuah fungsi terhadap kendala yang berbentuk pertidaksamaan. Jadi cukup jelas ya. Kalau kendalanya berupa persamaan, maka kita gunakan ganda Lagrange biasa. Tetapi jika kendalanya berbentuk pertidaksamaan, lebih dari, kurang dari, ya, maka kita gunakan metode Cohn-Tucker ini. Nah, bentuk permasalahannya ada dua macam. Bentuk permasalahannya ada dua macam. Yang pertama, ya, maksimumkan ya, fungsi tujuan f(y) terhadap kendala berupa fungsi pertidaksamaan kurang dari. Ya, kalau di sini maksimumkan, pasti di sini kurang dari. Sama dengan 0. Atau minimumkan. Ya, minimumkan fungsi tujuan ini terhadap kendala yang berupa pertidaksamaan lebih dari atau sama dengan 0. Nah, prosedur penyelesaian dari metode Cohn-Tucker ini dapat ditempuh melalui dua cara. Ya, kita pelajari cara yang pertama ini, yaitu dari metode Lagrange yang tadi, yang pertama tadi, kita modifikasi. Ya, bentuk fungsi Lagrange-nya dimodifikasi dan diuji dengan kondisi Cohn-Tucker. Bentuk Lagrange-nya yang berupa modifikasi tadi, ya, bagaimana modifikasinya? Kita lihat di sini. Ya. Bentuk Lagrange-nya menjadi f(y) min ya, lambda gy. Kalau metode Lagrange tadi di sini plus, ya, kalau dengan metode Cohn-Tucker di sini menjadi min. Ya. Kemudian kita anggap fungsi kendala berupa persamaan. Ya, jadi ini dianggap berupa persamaan, tetapi fungsi Lagrange-nya dimodifikasi menjadi min di sini. Nah, kemudian kita lakukan pengujian terhadap nilai lambdanya. Gimana nilai lambdanya? Diperoleh ada dua nilai lambda, ya, dua macam nilai lambda. Jika lambdanya di sini kurang dari sama dengan 0, berarti optimasi fungsi tujuan tanpa menyertakan fungsi kendala sudah dengan sendirinya memenuhi kendala, sehingga fungsi kendala itu dapat diabaikan. Tidak perlu diperhatikan lagi jika nilai lambdanya kurang dari atau sama dengan 0. Bisa negatif atau bisa 0. Tetapi jika lambdanya lebih dari 0, ya, maka fungsi kendala itu bersifat mengikat, sehingga nilai optimum yang diperoleh merupakan nilai optimum berdasar fungsi kendala yang berbentuk pertidaksamaan. Nah, contohnya di sini ada maksimumkan fungsi f(y) sama dengan 10(y min 2,5 kuadrat min y kuadrat terhadap kendala x plus y kurang dari sama dengan 9. Ini fungsi optimumnya yang akan dioptimumkan. Ini fungsi kendalanya kurang dari. Ingat ya, di sini kalau di sini maksimumkan, pasti di sana kurang dari. Nah, kita anggap fungsi kendala ini berupa persamaan, ya, sehingga menjadi x plus y sama dengan 9 atau x plus y min 9 sama dengan 0. Sehingga kita modifikasi fungsi Lagrange menjadi
fxy ini ya, dikurangi lambda kali ini x plus y min 9 sama dengan 0. Ini jadikan implisit ya, jadikan satu ruas semua. X plus y min 9 sama dengan 0. Sehingga modifikasi fungsi Lagrange adalah 10xy min 2,5x kuadrat min y kuadrat min. Nah, di sini min, ini modifikasinya. Lambda kali fungsi kendala. Kita jabarkan menjadi ini min lambda x min lambda y plus 9 lambda. Ya. Ini untuk modifikasi dari fungsi Lagrange. Ya, ini yang mengemukakan adalah Gruntaker. Ya, Gruntaker seperti ini. Seperti sebelumnya ya, kita mencari syarat ekstrim. Ya, jadi turunan pertama harus sama dengan 0. Turunan pertama terhadap x-nya menjadi apa di sini ya? 10xy diturunan terhadap x menjadi 10y. Ya, ini menjadi 2 kali 2,5 ya, min 5x ya, jadi min 5x, ini 0, ini menjadi min lambda, ini 0, ini 0 ya, 10y min 5x min lambda sama dengan 0. Sehingga dari bentuk ini kita boleh lambda sama dengan ya, min lambda pindah ke kanan jadi plus lambda ya, lambda sama dengan 10y min 5x ya, lambda sama dengan 10 min y min 5x. Turunan pertama terhadap y sama dengan 0. Apa hasil turunan pertama terhadap y? Di sini menjadi 10x, ini 0, ini min 2y, ini 0, ini min lambda. Ya, 10x min 2y min lambda sama dengan 0. Sehingga lambda sama dengan 10x min 2y. Ya. Kita boleh dua persamaan lambda juga. Ya. Lambda sama dengan ini, lambda sama dengan itu. Berarti ini sama dengan itu. Ya. Pertama dan kedua kita peroleh 10y min 5x sama dengan 10x min 2y. Kita pindahkan ya. 10y di sini min 2y pindah kiri jadi plus 2y. Di sini yang kanan 10x, di sini ada yang kiri min 5x pindah ke kanan jadi plus 5x. Sehingga kita peroleh 12y sama dengan 15x. Ya. Atau y sama dengan 5/4 ya, 15 per 12 itu 5/4x ya, y sama dengan 5/4x atau x sama dengan 4/5y juga boleh ya. Nah, ini kita masukkan ke fungsi kendala seperti tadi ya, langkahnya bersama. Kita masukkan ke fungsi kendala y sama dengan 5/4x ya, y nya diganti menjadi 5/4x atau x nya diganti menjadi 4/5y ya, boleh salah satu aja dipilih. Kalau y nya diganti menjadi 4/5x 5/4x ya, y sama dengan 5/4x, maka ini menjadi x ditambah 5/4x sama dengan 9 ya. X ditambah 5/4x sama dengan 9. 1x ditambah 5/4x itu sama dengan 9/4x ya, sama dengan 9, sehingga x nya sama dengan 4 ya, x nya sama dengan 4. Kalau x nya sama dengan 4, maka y sama dengan berapa? Masukkan ke sini atau masukkan ke sana ya, atau masukkan ke sini juga boleh ya. X sama dengan 4, maka y nya sama dengan 5 ya, 4 plus 5 sama dengan 9 ya. Ya, y sama dengan 5 ya. Nah, lambdanya sama dengan lambdanya sama dengan 10y min 5x dari sini, atau boleh ngambil dari sana juga boleh ya. Y nya sama dengan 5, x nya sama dengan 4 ya. 10 kali 5 dikurangi 5 kali 4 sama dengan 50 min 20 sama dengan 30. Atau boleh pakai yang ini, boleh ya, 10 kali
Ini berapa? 4 ya. 10 kali 4 40. 2 kali 5 10 ya. 40 dikurangi 10 jadi 30. Sama ya, hasilnya sama. Nah, lambda sama dengan 30 berarti dia lebih dari 0 ya. Dia memenuhi yang kedua tadi ya. Lambda lebih dari 0, kesimpulannya apa? Ya, karena lambda lebih dari 0 berarti untuk X sama dengan 4 dan Y sama dengan 5, dia akan memaksimumkan fungsi efek terhadap kendala yang dianggap berbentuk persamaan, berlaku juga terhadap kendala berbentuk pertidaksamaan. Ya. Nilai maksimumnya jadi berapa? Ya, dari X sama dengan 4 dan Y sama dengan 5 ini kita substitusi ke fungsi utamanya ini. Ya, 10 kali 4 kali 5 dikurangi 2,5 kali 4 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Ya. Ini menjadi 200 dikurangi 2,5 kali 16 dikurangi 25. Ya. Jadi sama dengan 135. Nah, ini adalah nilai optimumnya. Nah, berikutnya ada soal latihan B. Ya, ini latihan untuk kontaker. Ya, silakan Anda kerjakan. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami dan Anda bisa mengerjakan latihan yang diberikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.